warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Ibu Siti Nurzana dari SMK Muhammadiyah Kartasura. Saya Rika Sartika dari SD Negeri Kudu 2. Dan saya Rika Simariati dari SLB Negeri Sukoharjo. Mari kita saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rica. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bu Ika hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Pada hari ini kita akan melaksanakan observasi pelaksanaan coaching yang akan Bu Ika laksanakan ya. Yang hari ini saya sebagai observer untuk mengamati bagaimana Bu Ika akan melaksanakan coaching pada hari ini. Nah, yang pertama kali kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan dinilai selama percakapan coaching nanti ya Bu Ika. Di mana yang pertama yaitu apakah pelaksanaan coaching itu sesuai dengan alur kita, sesuai atau tidak nanti kita dalam percakapan itu kita lihat nih Ibu. Yang kedua yaitu bagaimana Ibu dapat memberi pertanyaan berbobot kepada coaching. Yang ketiga bagaimana coaching nanti akan merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Yang keempat, yaitu selama percakapan nanti dimohon disesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu Ika, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, yang kedua akan saya tanyakan yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ika kembangkan? Saya ingin mengembangkan 4 kompetensi coaching. Yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Dari keempat tadi Ibu yang ingin Ibu kembangkan, bisa lebih spesifik lagi yang akan dikembangkan lagi apa Ibu? Yang saya ingin yang lebih spesifik, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Dari indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Ibu? Saya ingin coaching mendapatkan solusi atau ide dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Ini supervisi awal yang kita lakukan. Semoga nanti ketika pelaksanaan observasi atau pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Ibu. Dipersilakan. Wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Selamat pagi juga Bu Ika. Alhamdulillah saya tuh kemarin kan jenengan kayaknya mau ada mau curhat sesuatu gitu ya Bu? Iya. Sama saya mau curhat apa Bu? Gini Bu Ika, saya tuh kok merasa gimana ya Bu, dalam setiap kali pembelajaran saya di kelas, saya kok merasa kurang maksimal Ibu di dalam memberikan materi kepada siswa. Jadi di saat pelajaran saya itu ternyata banyak dari beberapa siswa itu ada yang tidur sendiri, kemudian ada yang ingin segera pembelajaran itu segera cepat selesai, bahkan beberapa anak itu mainan gadgets Bu. Jadi saya rasa mereka mungkin bosan Ibu dengan pembelajaran yang saya berikan Bu Ika. Kira-kira apa yang ingin Bu Nurzana inginkan? Ingin pembelajaran seperti apa gitu Bu yang jenengan sampaikan di kelas gitu Bu? Gini Bu Ika, saya tuh sebenarnya menginginkan bahwa ketika pembelajaran saya
saya tuh ingin bahwa siswa-siswa itu yang pertama dia merasa nyaman dulu Bu. Ketika anak-anak merasa nyaman itu saya kira nanti murid-muridnya itu akan mengikuti. Jadi mereka akan bisa perhatian, kemudian mereka merasakan sudah tidak bosan lagi, kemudian mereka tidak gelisah, istilahnya adalah karena mereka merasa nyaman di kelas sehingga mereka tidak gelisah untuk segera keluar. Bahkan anak-anak yang bermain HP itu juga merasa nyaman, dia berada di dalam kelas nggih Bu Ika ngaten. Nah, jadi Ibu kalau ada skala 1 sampai 10 nih, posisi Ibu sekarang itu berada di angka berapa Bu? Saya malu sebenarnya ini Bu Ika. Saya tuh merasa dari poin 1 sampai 10 itu saya berada pada posisi 6 Bu Ika. Kenapa saya mengatakan bahwa saya berada pada posisi 6? Karena saya melihat di saat pembelajaran saya tadi, saya matur kepada penjenengan tadi bahwa masih banyak siswa yang merasa bosan, merasa boring, kemudian siswanya masih ada yang tidur, kemudian masih merasakan bahwa mereka segera ingin cepat selesai. Ngaten Bu Ika. Karena tadi panjenengan bilang posisi jenengan ada di angka 6 gitu. Berarti jenengan pikir apa yang kurang dari pembelajaran yang saat ini dilakukan panjenengan? Gini Bu, kalau saya melihat dari beberapa instrumen dari supervisi Bu, yang kemarin kebetulan saya sudah disupervisi, itu ternyata memang ada beberapa hal yang harus saya kembangkan Bu. Di antaranya adalah di saat awal pembelajaran saya memang mungkin memang harus mengadakan ice breaking sehingga akan menyebabkan siswa berbeda. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran itu saya harus berusaha untuk memfokuskan siswa. Mungkin diantaranya adalah saya masih kurang Bu di dalam penggunaan media pembelajaran Ibu, dan juga bagaimana saya memfasilitasi siswa-siswa dengan berbagai macam gaya belajar itu ternyata memang masih sangat kurang sekali, sehingga ada beberapa anak yang memiliki kemampuan gaya belajar visual, auditori, bahkan kinestetik itu belum bisa maksimal Ibu dari apa yang saya berikan di saat pembelajaran. Kemudian ketika pada sesi diskusi itu saya itu juga belum maksimal Ibu di dalam menggali kemampuan daripada siswa, jadi kurang berusaha untuk membangun kepercayaan diri yang ditampilkan oleh siswa Ibu pada saat diskusi. Ngaten Ibu Ika. Berarti sudah ada usaha gitu. Nah, tapi belum berjalan gitu Ibu. Nah, karena itu Ibu punya enggak pikiran kalau mau buat strategi lain atau strategi baru untuk untuk menghadapi situasi tersebut? Iya Ibu Ika, dari beberapa hal yang sudah saya alami, saya yang pertama adalah ingin menambahkan Ibu. Yang pertama adalah tentu adalah saya akan menambahkan ice breakingnya Ibu. Jadi untuk di awal pembelajaran, sehingga siswa nanti akan di awal pembelajaran merasakan bahwa pembelajaran saya itu menyenangkan. Itu yang pertama Bu, terkait dengan bagaimana saya akan menambahkan ice breakingnya di awal. Mungkin kemudian saya akan bisa memberikan kuis-kuis Bu kepada siswa atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan mungkin tidak hanya metode ceramah saja Ibu, tetapi bisa dengan tebak gambar, kemudian kalimat rumpang. Mungkin itu juga akan menyebabkan pembelajaran di kelas saya menjadi berbeda. Kemudian ketika masuk di dalam materi, saya akan berusaha menggunakan video, di mana saya akan berusaha untuk memfasilitasi beberapa siswa yang memiliki gaya belajar berbeda-beda Ibu, mulai dari auditori, kemudian visual, kemudian bahkan sampai pada kinestetik Ibu. Terus kemudian pada saat di tengah-tengah diskusi, saya akan berusaha ini Bu, memanfaatkan HP anak, sehingga anak akan terkonsentrasi di HP itu adalah untuk mencari sumber Ibu. Jadi untuk mencari sumber pembelajaran dari Google misalnya, seperti itu. Jadi HP itu akan menjadi lebih bermanfaat ketika di dalam pembelajaran saya. Kemudian di akhir pembelajaran
saya akan berusaha merefleksi Ibu kepada anak, sehingga saya akan menanyakan kepada anak apakah hari ini merasa senang dengan pembelajaran saya, atau mungkin hari ini ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, Ibu. Luar biasa Ibu, banyak sekali strategi-strategi baru yang Anda ungkapkan Ibu, seperti nambah ice breaking, kuis, tebak gambar, kalimat rumpang, menggunakan video, memanfaatkan HP anak untuk sumber belajar dan untuk refleksi gitu. Karena ada enggak Bu prioritas dari prioritas yang utama yang dilakukan gitu. Oh, Bu. Terima kasih Bu. Prioritas saya yang pertama adalah tentu karena berkaitan dengan ice breaking, saya pasti akan segera mencari beberapa hal, beberapa macam terkait dengan ice breaking itu di Google Ibu, sehingga akan menambah pembendaharaan maksudnya terkait dengan ice breaking yang akan saya lakukan. Terus kemudian diantaranya adalah ketika saya akan membuat akan menyampaikan video pembelajaran di kelas, saya akan mencoba untuk berkonsultasi kepada teman sejawat Ibu terkait dengan video yang akan saya sampaikan di kelas. Kemudian terkait dengan hal itu mungkin media Ibu terkait dengan bagaimana untuk diskusi menumbuhkan kepercayaan diri, mungkin saya akan ini Bu, saya rasa ketika anak itu dipegangin mic itu kan jelas akan berbeda nih Bu. Ketika anak ngomong pakai biasa dan ngomong menggunakan mic itu, saya rasa bagaimana menumbuhkan sebuah kepercayaan diri akan menjadi berbeda. Itu mungkin beberapa hal Ibu, prioritas yang akan saya lakukan terkait dengan beberapa rencana aksi saya Ibu. Luar biasa Ibu, rencana panjenengan itu luar biasa sekali. Nah, sekarang tentunya aksi nyata tersebut kan akan dilakukan Ibu. Kira-kira akan direalisasikan kapan Bu? Kalau menurut Bu Ika gimana nih? Karena saya itu harus mencari ice breaking dulu di Google, kemudian saya harus dengan berkonsultasi dengan rekan sejawat. Sepertinya ketika untuk minggu ini belum memenuhi Bu. Mungkin bisa saya coba bagaimana Ika, bagaimana kalau saya coba untuk di minggu depan saja gitu kan ya? Oh iya, apa Bu? Selanjutnya kira-kira nih Bu, bagaimana jenengan bisa mengukur keberhasilannya? Bagaimana keberhasilannya bisa diukur gitu Bu? Begini Bu Ika, menurut saya keberhasilan yang saya lakukan itu bisa dikatakan berhasil apabila ketika saya melaksanakan ice breaking di awal, siswa itu sudah antusias Ibu. Jadi siswa-siswa dalam kelas saya sudah merasa antusias, jadi mereka sudah ikut bersama-sama dengan saya melakukan ice breaking bersama-sama. Terus kemudian ketika saat menjawab kuis, mereka juga sudah mulai untuk berebutan, jadi sudah mulai semangat, ingatan Ibu Ika. Terus kemudian ketika saya memberikan video di saat pembelajaran, anak-anak itu memperhatikan Ibu dengan fokus, sehingga bagi saya itu bisa dikatakan pembelajaran saya bisa dikatakan berhasil Ibu, terukur. Terus kemudian apabila di dalam diskusi anak-anak itu sudah mulai ini Bu, sudah mulai mengatakan pendapatnya dengan lantang, kemudian ada beberapa siswa yang sudah menanggapinya juga dengan lantang juga, ngaten Ibu. Itu beberapa yang saya anggap sebagai ukuran bahwa keberhasilan saya di dalam rencana aksi saya Bu Ika. Kira-kira ada enggak Bu, apa ya, hambatan atau gangguan atau kendala enggak Bu dalam pelaksanaan? Tentu Bu, pasti tetap ada Ibu. Di antaranya mungkin gini Bu, beberapa anak yang memang dia hobinya adalah main game Ibu, masih tetap ada ketika tadi di pembelajaran adalah saya memanfaatkan HP, mungkin beberapa anak yang masih tetap menggunakan HP untuk bermain game itu mungkin tetap masih ada Ibu. Jadi tetapi bagaimana saya nanti akan mengubahnya Ibu, bagaimana agar saya nanti ketika nanti mungkin saya ubah kuis yang saya akan menggunakan kuisnya adalah dengan HP Ibu. Jadi ketika nanti kuis gunakan HP, kemudian nanti akan ada semacam reward Ibu, reward yang saya berikan ketika anak bisa menjawab, mungkin bisa berupa pemberian hadiah tertentu seperti permen mungkin Bu, atau mungkin
nilai yang kurang Ibu, karena kebetulan kan saya ngajarnya di SMK Ibu, jadi anaknya memang sangat luar biasa ngaten Ibu. Selanjutnya Ibu, komitmen apa Bu? Komitmen agar rencana aksi yang telah panjenengan buat itu bisa dijalankan. Ngaten Ibu, terkait dengan bagaimana komitmen, memang saya selalu berkomitmen dan saya tetap Ibu butuh yang namanya supervisi Ibu. Di dalam supervisi itu bagi saya adalah saya akan bisa mendapatkan masukan, saya akan bisa mendapatkan sesuatu hal yang berkembang, kemudian sesuatu hal yang variatif dari penilaian atau dari supervisi yang saya lalui Ibu. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang bisa mendukung dalam melaksanakan rencana aksi panjenengan, maksudnya bisa memberi kritik, saran atau apa ya Bu, semacam masukan untuk kemajuan panjenengan begitu Bu. Terima kasih Bu Ika. Mungkin selain tentunya jelas Bu Ika dia selaku kepala sekolah yang telah melakukan supervisi, mungkin juga rekan sejawat yang mungkin yang sudah Ibu Ika tunjuk untuk bisa melakukan kegiatan supervisi selain daripada penjenengan Bu Ika. Luar biasa sekali Ibu, obrolan kita hari ini menghasilkan rencana-rencana aksi yang bagus sekali Ibu untuk diterapkan di kelas panjenengan. Saya harap rencana-rencana panjenengan tadi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan Ibu. Terima kasih sekali Bu Ika. Saya juga merasa ada sesuatu energi yang baru Ibu. Jadi sesuatu hal yang baru dan saya tidak sabar untuk segera nanti untuk menerapkan apa yang sudah saya utarakan tadi Bu Ika. Ya, selamat mencoba Ibu. Semangat mencoba ide-ide baru. Terima kasih sekali Bu Ika. Semoga saya berharap dan berdoa bahwa nanti kita semua, khususnya saya juga bisa menjadikan guru yang selalu akan dirindukan oleh siswa-siswa kita. Bu Ika. Amin. Saya kira obrolan kita cukup Ibu. Iya, terima kasih sekali Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ika pelaksanaan coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar Bu Ika. Alhamdulillah, tadi juga saya melihat pelaksanaan coaching Bu Ika itu berjalan dengan baik dan lancar. Ada komunikasi aktif dengan Bu Ika dan juga coachingnya gitu. Dari pelaksanaan coaching tadi, menurut Bu Ika, ini indikator yang ingin dicapai tadi Bu Ika ada dua ya, tadi kompetensi yang ingin dicapai itu indikatornya ada dua. Itu bagaimana menurut Ibu Ika, sudah tercapai apa belum? Indikatornya menurut saya coaching tadi ya Bu Nurjana, setelah coaching sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, yaitu mengatasi siswa yang bosan dan tidak bersemangat dalam pembelajaran begitu Bu. Ya, tadi berarti ketika pelaksanaan coaching tadi Bu Ika sudah berhasil untuk membawa coachingnya itu menemukan cara atau menemukan solusi yang harus dia harus dilakukan selama dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya Bu Ika. Bagus sekali Bu Ika. Tadi dari percakapan tadi, pelaksanaan coaching tadi, saya melihat ya Bu, itu Bu Ika tadi sudah melaksanakan proses coaching melalui alur tirta. Semuanya sudah dilampaui dari menanyakan tujuan, lalu identifikasi, lalu membuat rencana aksi juga sudah dilakukan, dan juga tanggung jawab aksi juga sudah dilakukan, sudah dibuat begitu. Jadi di sini untuk coaching dengan alur tirta sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu Ika ya. Terus tadi juga dari
dari percakapan sebelumnya kita sudah menanyakan bahwa yang akan dikembangkan dari Bu Ika tadi adalah kompetensi mendengarkan aktif. Tadi saya sudah melihat Bu Ika juga aktif mendengarkan dengan fokus apa yang diceritakan oleh Koci, permasalahan-permasalahannya. Bu Ika juga aktif sekali untuk mendengarkan. Dan tadi tentang pertanyaan dan kompetensi pertanyaan berbobot, saya kira sudah dilakukan dengan baik juga Bu Ika. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya proses coaching yang akan datang, kompetensi apa dari Bu Ika yang ingin Bu Ika kembangkan agar menjadi ketika coaching itu jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching saya berikutnya yaitu saya ingin lebih mendalami alur tirta, Bu. Jadi coaching yang akan datang bisa lebih baik dari coaching sekarang begitu, Bu. Iya, terima kasih Bu Ika. Proses coaching hari ini, observasi dan penilaian coaching hari ini dapat berjalan lancar. Semoga Bu Ika untuk kedepannya dalam pelaksanaan coaching dapat jauh lebih baik lagi dari sekarang dan jauh lebih baik lagi Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.